Enam FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat berjumpa kembali di perbincangan Rumah UMKM. Saya Aldi Susanto. Dan saya Freddy Samba. Iya mas, kabarmu mas? Sehat? Alhamdulillah, meskipun Surabaya hujan, kita tetap talk show-nya tetap jalan. Tetap jalan ya? Oh iya. Gak perlu pakai payung soalnya di dalam studio ya. Oke, dan kami berdua menemani sejoli ini ya. Iya, ini sejoli yang sepasang yang punya kedai, yang passionnya sama gitu ya, luar biasa. Mengembangkannya bersama-sama. Betul. Siapa saja mas tamu kita hari ini? Yang hadir di sini kalau bisa dibilang apa ya, pemilik atau ownernya Omai Bagio. Di sini sudah hadir yaitu Tanju dan Om Yohanes atau Om Jo panggilannya. Jo, aku manggilnya Mas aja ya sama Mbak ya. Ya, saya manggilnya Om Mata. Awet muda lah. Oh ya, kakak aja ya. Kakak Yu. Kakak Joe. Kakak Joe. Apa kabar Om Jo dan Tanju? Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, sehat ya, Mas Jo sehat ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Puji Ya. Tuhan. Oke. Mbak Tanju gimana kabarnya? Sehat juga? Puji Tuhan sehat sekali. Sehat selalu ya. Oke. Baik, hari ini kita akan ngobrol tentang pastinya karena beliau adalah ownernya Omai Bagio. Iya. Gak mungkin kita bahas Omai Freddy kan. Atau Bagio ini Iya. yang dibahas dan menarik judulnya Kedai Sederhana Tapi Kesukaan Public Figure. Gimana testimonimu mas yang Jadi gini, sudah sering ke sana? kalau Belum ya? makanya luangkan waktu ke sana Siap, biar tahu siap, seperti apa. siap. Setiap kali ke sana itu pasti ngangenin lah, kayak kita ke rumahnya nenek. Dan sering kali kalau ke sana pasti bisa ketemu beberapa orang yang ya bisa dibilang public figure. Public figure ya. Betul, meskipun tempatnya kecil ya, hidden gem. Tapi jangan salah yang hadir ke sana, kadang-kadang sampai antri pernah ya. Oh iya. Sampai saya tuh kalau makan di sana kadang antrinya karena sudah kenal sama beliau ya. Saya makannya di dekatnya dapur. Begitu. Iya, Melipir. beneran. Itu strateginya itu. Mbak. Biar nambah. Nambah Bener. gak ketoro kalau Iya. melipir itu. Cerdas juga dia sebenarnya. Ya. Cerdas dia di Loh, dekat iya. dapur. Oh iya. Oh kalau untuk urusan Urusan makan makan cerdas saya. satu saya nomor 2. ya oke. Kita nanya-nanya ke Mbak Tanju dan juga Mas Jo. Mas Jo, filosofi kenapa dinamakan Omai Omai Bagio? Bagio. Nah, gimana ceritanya? Eh, 2017 ya mulai? 2017 kita mulai. Omai Bagio itu kami namakan seperti itu karena tempat tinggal terakhir orang tua saya Namanya yang bernama Bagio. Sugio. Oh, Sugio. Sugio. Jadi untuk melestarikan rumah itu akhirnya kami buka kedai dengan memakai nama beliau. Nama beliau. Ya. Sejak awal memang sudah dikonsep namanya Omai Bagio. Iya betul, karena terkenalnya di situ almarhum bapak saya itu panggilannya Mbah Gio. Bagio. Bagio. Bagio dulu juga sudah punya usaha di rumah itu atau enggak Mas Jo? Kalau dulu ibu itu buka tapi bukan kedai, Bukan kedai cuman ya. toko kelontong. Oh, toko Terus kelontong. Bapak dinas di kepolisian. Oh, Nah, iya, itu. iya. Anggota. Iya. Masih kayaknya anggota. Kita Mas. juga anggota. Karang Taruna. Anggota simpan pinjam. Jadi untuk melestarikan nama beliau, akhirnya kami pilih nama tersebut. Omai Bagio. Terus kalau misalnya menu-menu yang dihadirkan ada penambahan dan perubahan terus ya Mas Jo ya. Dari awal berdiri. Hampir setiap hari, terutama untuk yang menu makanan itu pasti ada bongkar pasang. Gitu ya. Enggak kalau misalnya di 2017-nya nanti Mbak Tanju juga boleh jawab loh kalau Boleh. misalnya. Ini dari 2017 itu awalnya dulu apa yang ini? Apakah memang seperti sekarang enggak juga kan ya? Awalnya kita fokus di kopi sih. Kedai kopi ya. Oh. Di kopi dengan manual brew terutama. Jadi dari biji kopi kita giling sesuai pesanan mereka, sesuai pesanan pelanggan. Mau jenis apa kita giling langsung kita seduhkan. Oke, jadi awalnya malah kedai Betul, kopi. Ya? kopinya malah yang Fokusnya terkenal. di kopi. Jadi yang untuk makanan malah cuman second opinion aja waktu itu. Waktu itu ya. Iya, dulu awal itu menu makanan 5 atau 6 nggak salah ya. Yang saya tahu masih ada yang apa itu kikil, Kikil, terus mangut. jeroan mangut sama apa itu yang kayak
apa sih lupa tuna ya. Rica. Rica ya. Tuna asap. asap. Tuna sap ya dulu ya. Iya. Terus sekarang jadi berapa menu ya? Banyak ya. Jadi kita dengan berjalannya waktu itu kita memang ada harus bisa mengikuti, tetapi dengan tetap pakemnya kita itu adalah makanan masakan rumahan ya. Ya, jadi awalnya memang yang seperti disampaikan Mas Freddy itu ada penyet kikil, Ya, itu. ada rica, ada tumis daun pepaya, ada mangut pe gitu kan. Cuma Mangut pe, berjalannya waktu kita lihat pasar itu gimana. Ada yang sekarang menjadi menu daily kita, menu tetap. Ada yang temporary. Jadi untuk makan beratnya itu kita yang jelas pasti ada itu adalah gudeg. Gudeg ya? Ya, gudeg. Ini gudegnya gudeg Jogja? Ya, gudeg Jogja, cuman taste-nya kita sedikit menyesuaikan Surabaya. untuk taste Surabaya. Nggak terlalu manis berarti ya? Tidak terlalu manis. Oke. Ya, sama seri masakan Jawa itu bakmi Jawa, bakmi godok, bakmi goreng, nasi goreng. Cuman kita sedikit lebih berinovasi itu di nasi gorengnya kita ada ora-arik yang kita mix dengan kecombrang. Kecombrang itu ada pilihan ayam kampung atau tuna. Atau tuna. J. Oke. Kalau mangutnya enggak tiap hari Mangut ada. itu temporary. By request. Ya. Adanya hari apa loh? Saya pengen nyoba itu. Bukan by request tapi temporary aja. Temporary. Supaya nggak bosen ya yang datang. Oh. J. Berarti Jadi- kalau mau ke sana nanya dulu. Ya, Oh, kalau nggak pantengin aja di itunya di IG. Di IG story kita Iya. pasti kita akan woro-woro. Oke. Hari ini apa yang Betul. tersedia gitu ya? Iya. Oke. Kita mengambil menu itu memang agak yang sedikit nyeleneh dibandingkan yang ada di pasaran. Contohnya itu adalah kita ada tumis bunga pepaya yang kita mix dengan tuna asap atau tuna suwir, tuna kecombrang. Nah, yang kayak gitu-gitu mungkin ada di pasaran, cuman kasarannya belum tentu 10 itu akan satu menjual seperti itu. Kalau hanya untuk yang tuna suwir mungkin banyak, tapi yang dengan mix rempah-rempah yang seperti itu mungkin sedikit berbeda. Ya, strategi berbeda menu itu kan Menjadi ciri khas, ya. dua mata ini ya. Panah ya, artinya orang seneng karena iki orang umum. Ya, Tapi ciri. karena orang umum yang seneng belum tentu banyak. Nah, Betul. berarti strategi promosinya yang Benar. gimana? Betul. Mbak Tani? Saya secara pribadi kami itu memang suka sesuatu yang berbeda, suka Gitu ya. sesuatu yang nyeleneh dalam ibarat kata kalau semua benderanya itu warna ungu gitu, kita suka yang warna kuning. Kuning karena pasti akan jangan lebih kuning. eye-catching. Nanti ada yang merah, ada yang Ini perumpamaan. Perumpamaan. Aman, Pak. bukan tahun politik Iya, bukan. Pak. Bukan. Oke, monggo. Lah kan jelas gitu. oren aja, oren. Nanti Orange saya aja. suka kuning lah. Nah, Padahal bendera kuning nggak apik loh. Tandanya apa? Iya. ya, kita suka yang warna orange contohnya gitu karena itu pasti akan lebih eye-catching. Eye catching. Betul. Oke. Apa yang membuat berbeda? Nah, itu yang harus kita bisa tunjukkan, kita bisa buktikan kepada konsumen kita bahwa mereka datang itu nggak akan kecewa dengan memilih warna orange ini. Oke. Gitu. Berarti saya bayangkan Mbak Tanju sama Mas Jo ini sejak awal sudah bagi-bagi tugas ini ya. Betul. Perkopi-kopian itu iya. tugasnya Mas Jo. Terus kalau menu-menu makanan, masakan-masakan semuanya Mbak Tanju gitu. Iya, nggak hanya kopi, favorit juga ini. Apa? Banyak minuman yang selain kopi juga. Oh, ada juga selain kopi ya? Wedang-wedangan Kopi dan banyak. non kopi. Iya, tapi memang basically beliau jagonya kopi gitu ya. Iya. Ya, Barista handal ini. Barista handal ya. Bisa sandal. Kadang-kadang sepatuan ya. Kalau Freddy barista handal jepit. ya. Sering pedot. Komersial gitu. Oh, Fred. iya. Iya. Tapi seringkali nggak saling apa namanya intervensi dalam tanda petik positif ya. Artinya ya masakanmu gak enak gitu Mas Jo Pasti ini. itu. Oh gitu ya. Gitu Pasti ya. harus. Jadi Harus dari kami dulu. Harus harus dari kami Jangan internal sampai dulu orang ya. lain yang mengeluarkan komplain. Nah, oke. Jadi memang sudah bukan hanya dipisah tapi boleh saling mengkoreksi ya. Iya.
koreksi Terutama yang untuk menu-menu yang baru, pasti kita trial dulu, kita internal trial dulu, baru kita launching. Nah, tadi Mas Jo juga menyampaikan bahwa hampir setiap minggu ya ada menu-menu baru ya, Iya, mengeluarkan betul. menu-menu baru. Bukan menu baru, Dirotasi. kita dirotasi. Iya. Oh, jadi yang rutin-rutin tadi itu saya coba ulangin supaya nanti sahabat-sahabat Merkur juga bisa gudeg, Gudeg, kecombrang. seri masakan Jawa, dari masakan Jawa, bakmi, nasi bihun, goreng. nasi goreng. Semuanya Jawa ya? Jawa. Jawa ya, Menu bukan Jawa. bukan bukan masakan Tionghoa ya, bukan. Bukan. Jawa. Oke. Dan enak-enak, Fred. Loh. Wah, dirimu itu apa yang enggak enak? Iya. Enggak tapi serius ayo, enak dah. Kalau saya dari dulu memang kan ini ditujukannya teman-teman dari food review ya. Sudah berapa banyak yang food review ke Mbak Gio ya? Enggak kehitung. Enggak kehitung. Jadi permasalahannya kenapa teman-teman food review itu Iya. sering datang bayar apa enggak? Loh, bayar. Oh, bayar. Oh, bayar. Malah kita nggak pernah tahu kalau mereka itu food Food reviewer review. atau influencer. Justru bayar. Oh. Karena memang keren. kami yang food review yang ya memang asli mencoba dimakan di situ, kalau enak Iya, posting gitu. loh. iya. Dan sudah berapa ya, mungkin kalau teman klub kami sudah ada 15 orang mungkin ke situ. Dan rata-rata nilainya Rata-rata? nilainya 9 ke atas. Approve berarti ya. Approve, iya. Oke. Nanti kita lanjutkan, Iya, kita siap. ke iklan dulu ya. Tadi ngobrol-ngobrol informal sepertinya nggak afdol kalau kita nggak mereview menu-menunya ya. Ya, betul. Karena apa namanya, kalau ngomong soal makanan ini nggak mungkin cuma diceritain itu. Benar, kan saya kan sudah pernah nyoba. Sekarang Pak Aldi, monggo. Nanti kalau saya nyoba katanya, lo Enggak, Freddy aja. Fred. Aku yang apa minumannya itu namanya apa yo? Jan oke. Dan CUK yo. Ya, Oleh nggak sih ngomong? enggak apa-apa. Jancuk ya. Lah, enggak apa-apa. Oh, dan jancuk ini. Ya, sering-sering jancuk lah ya. Tapi Loh, kan ini minumnya namanya apa? Tapi memang ada namanya, kepanjangannya apa, Om Jo? Jahe, jeruk, kencur, serai. Oh, itu singkatannya ya. Jancuk. Aduh. Jangan negatif thinking dulu. Enggak, memang namanya. Ya. Jadi ini- Oke. Ini saya bantu buka dulu Ini ya. nih. Tapi memang enak ini. Kalau yang hujan-hujan gini, Kalau saya kalau dari mana suka yang itu. Kalau yang ini apa Mas Jo? Itu greenwash. Greenwash itu. Dari seduhan green tea Hah? dicampur dengan daun mint, dengan dicampur dengan jeruk nipis. Buat yang darah tinggi itu bagus itu. Ya. Mas Freddy yang mana? Aku yang itu sukaanku dari dulu. PNKB. Dia Oke. sukanya yang SS-an. Iya. Iya. Kalau ini apa ini? Ini yang di meja ini apa? Ini ada pisang ini. Ini pisang. Pisang goreng terus Pakai toppingnya apa ini? Gula palem. palem. Oh, gula palem. Oh, enak ini ya. Monggo diincip. Kita panggil anak buah ya. Oh, boleh. Ayo Ada sini. siapa aja itu? Nyoba ini. Ada Mbak Yuli sama Vanilla. Vanilla, Ayo ayo. Nil, sini. Nyoba review. ya. Wah, ini pasukan berani mati. Iya. Aja. Ayo. Mbak Yanti yang di depan kita nggak ditawari sih. Puasa. Oh iya puasa, sorry. Berdua. Nali ya. Iya. Makanya Mbak Yanti sudah Sorry ya Mbak Yanti ya. Ini, Karena- ini karena menu Mbak- yang kami bawa ini memang sesuai dengan apa yang Sini nyoba ini. Sini. Masuk on frame nggak apa-apa, ayo sini. apa yang Iya. kami jual ya. Jadi kita tidak On frame. Puasa. Silakan sini Yanti puasa. Ini apa Mbak Tanyo? Ini. ini Wedang Jan oke. Jan CUK, ya. Iya. Ya. Angkat ya ini. Jangan saya aja itu. ya Kok anak-anak nggak boleh. Ini meso. yang anget buat yang mbah-mbah. Ini mau Iya. Khusus Angkat yang- soalnya ini tidak baik. Khusus Pisang. sing sepuh sih. Nah, gitu. Terus. Mbak Ini Nila pisangnya mau sorry. nasi goreng combrang apa ini apa namanya? Gudeg. Sharing aja biar tahu. Ya, sharing aja coba. Sini Nil, kamu sini Nil. Ya. Ini Yo. pisang. Ini nasi goreng. Itu nasi goreng kecombrang. combrang ya. Mbak Nila nggak kelihatan loh di sini loh. Sini. Sama Atau Mbak Yuli yang ke sini. Aku ini aja. Wah, enak banget. Hah? Hangat-hangat banget. Panduan nih. Burung disedot. Loh, sudah. Hah? Sudah ini. Monggo diincip aja. Itu masih ada yang kecombrang, itu ada tuna suwir. Enak ya? Ini pakai apa namanya gula palem. Gula palem, Gulanya gula Iya. palem. Ada wijennya juga. ada wijen, Oh, pakai ikan juga nih. Oh iya. Oke. tuna. Enak ya biar rasanya. Tunanya Turung tuna asap. turung dirasakno sih biarin. Turung. Masuk enak sih. Enak ya. Enak-enak. Biasanya kalau
tangannya chef itu satu enak, yang lain pasti enak. Nek mbok icipi kabeh kene gak uman soalnya. Cocok ya. Oke ya, oke. Silakan Yuli mau nyoba. Nila juga tukeran. Ini Nil, kamu coba ini. Ini Nil. pisang. Pisang. Yanti tenang saja, sabar ya Yanti ya. Ya, nanti nunggu maghrib. Ya, nanti kalau kita Tabakan, silakan Pak, Nila, coba tabakan. ini pakai ini nih. Ini pakai palem tapi nggak pakai palem springnya. Hei, sambil anak-anak nyoba. Tadi Ya. kita ngobrol-ngobrol soal bagaimana bertahan di era pandemi. Tadi Betul. Mbak Tanju bilang, wah itu banyak cerita menarik. Iya. Piye Mbak ceritanya? Gimana, Mbak? Mbak, tante. Ayo, Sam, sini. Ya. Sam, Kameramen sini. kita ini. Ya, boleh masuk on frame. Nih, nyoba ini. Ini orang Korea ini. Asem. Ini pisang palem. Pisang palem. Hah? Pisang Pisang pakai gula palem, pisang goreng pakai gula palem. Coba digigit. Ini di Semarang nggak ada loh, Sam. Iya, enggak ada. Nggak ada ya? Gak ada ya Semarang ya? Nggak Ono ada. lah pisang goreng. Nggak ada dia. Coba. Ojo. Ojo. Turun cik kerop sepes. Enak ya? Iya. Hauce ya? Beda Cocok tak, pisang Sam? goreng. Yami ya? Yami ya? Ciwi. Hah? Oh. Apa ciwi itu? Ciwi ku ciami wi gitu. Hah? Empok. Oh. Bilangnya Hah? jadi ini review. Lu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya Maksudnya apa? bilangnya berasa. Berasa, terus? Enak. Berasa pisang. rasa pisang. Maksudnya pisangnya dominan. Oh. Pisangnya dominan. Kan pisang goreng yang tepungnya banyak. Oke, ya. Rasa. Oke, itu boleh dihabiskan, terus kerja dulu ya nak. Nanti kita Mau dibawa tak pisangnya ini? Ayo. silakan dibawa Bagi. pisangnya, silakan. Sama teman-teman yang Kalau di... ada yang mau coba-coba, Mas Ya. Freddy kenyang iki berarti. Ya. Kecombrasnya. Itu juga dibawa ke sana aja Mbak Nina. nasinya. Oh. Ya. Silakan dicoba. Kan tuh pengen makan kecombras ya. Enggak pernah makan di situ. Bahaya itu. Coba di sini. Iya. Ada rasanya. Oh. Nah, sip Mbak ini. Mbak Juli nanti uangnya Nila kumpulkan ke saya ya. Lu kita paling ya enggak jadi ya. Enggak jadi, dan nunggu Pak Adi juga. Iya, Jadi iya, iya. Nanti kita ke sana. Ada renov. Oh iya, itu renov. Oh, Yang iya. dapurnya renov. Oke. Sekarang kita bicara lagi Mengenai ketika masa pandemi. Mas Jo dan Mbak Tanju, apa yang tersisa dari cerita? Wah, ini yang penting untuk di-sharing karena sahabat-sahabat UMKM juga pengen dengar kan bagaimana kiat bertahan. Karena Betul. waktu itu kan ya kita tahu sih ya Bang, kondisi semua ini kena terpuruk gitu ya. Tapi kalau main Bagio seperti apa waktu itu strategi bertahannya Mbak Tanju? Pasti semua Kena dampak ya? terimbas ya dampak. Kita sempat tutup total 2 minggu. 2 minggu awal. Awal tuh lockdown itu 2 minggu, tapi setelah itu karena kita tidak ada kegiatan lain kan, nggak ada kegiatan lain, akhirnya kita untuk buka take away, ya kan. Meskipun awal pasti berat, nggak sampai 20% lah ya dari omset, nggak sampai. Oh iya? Ya. Nah, dari pelajaran adanya COVID kemarin itu apa ya? Ini menjadi satu pemikiran kita bahwa kalau kita itu konsep kita itu nggak kuat dan hanya bertahan hanya untuk di kopi aja, sedangkan kopi itu kan rata-rata orang pasti standby itu paling nggak 1-2 jam, ya kan? Nah, makanya kita di sini makanan menu makanannya kita perkuat juga. Menu makanan kita perkuat juga. Itu yang membuat kita bisa bertahan. Dalam artian nyuwun sewu kita subsidi silang. Subsidi silang. Ya kan? Oke. Karena waktu itu orang mungkin pada waktu awal pandemi itu pasti rata-rata minumnya es kopi. Benar. Es kopi Es botolan kopi. yang dikonsumsi di rumah gitu kan. Sedangkan kalau makanan kan rata-rata mereka yang nggak memasak pasti akan pesan. Nah, ini yang kita siasati dari situ dan membuat kita itu lebih kreatif lagi apa yang bisa kita jual. Kita harus banyak mengulik kebutuhan harian dari konsumen. Terus kita kirim juga mungkin dengan waktu itu dengan kurir ya. Ya, Ya, kurir. kita mengakali dengan kurir karena memang dengan ojol bisa, cuman kan kita juga kasihan sama konsumen dari segi harga pasti Lebih akan jauh mahal. lebih mahal Iya. kan. Kita pakai kurir, kita kirim. Itu ini menjadi satu pelajaran berharga bagi kami sendiri juga bahwa kenapa di Ome Mbah Gio ini makanan dan minuman itu bisa 40-60 atau 60-40
di dalam penjualannya setiap hari. Ya, Artinya makanan 60-nya ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Karena kopi akan lebih tersegmen lagi. Kalau wedangan itu secara general adalah orang penikmat ya, penikmat wedangan. Kalau untuk makanan itu kita mulai dari makanan ringan, sedang, setengah berat, dan makanan berat. Dan makanan berat. Ya, jadi all in kita menyediakan. Tapi Mas Jo, kita bicara soal cuannya kan enakan dodolan kopi ya Jo, Mas Jo ya? Ya Enggak juga ya? Enggak juga sih. Oh, enggak juga ya? Karena Kopinya Kopi. bukan kopi sasetan gitu. betul, kopi pilihan kami itu memang harganya juga bisa dibilang tinggi Iya, di iya, iya, pasaran. iya, iya. Jadi ya Dan ini kan memang apa namanya by request gitu ya. Memang dibuat ketika orang beli betul. gitu ya. Betul. Jadi ketika mereka memesan kita giling, kita seduh. Iya. Dan bukan bagi penikmat, tapi yang benar-benar gemar sama kopi baru bisa menikmati. Iya. Iya, Artinya Mas Jo tetap punya keyakinan bahwa penikmat kopi itu masih akan banyak dan dalam waktu yang panjang itu nggak akan Banyak berkurang. dan pasti akan kembali ke tempat saya. Begitu ya. Wah itu. Ya, apa namanya dalam dunia kopi sendiri yang selama ini kita bergaul dengan teman-teman kopi yang jauh lebih anak muda sekarang itu juga kan pinter-pinter. Terus yang benar-benar di bidang kopi mengulik dari hulu sampai hilir kan juga banyak. Kita banyak belajar juga dari mereka. Dari mereka ya. Betul. Dan kita juga saling support. Beans yang ada di tempat kami juga kita ngambil dari teman-teman roastery yang ada di Surabaya, ada di beberapa kota yang lain gitu kan. Nah, itu tuh membuat konsumen itu kopi yang kita pilih itu adalah yang sesuai dengan selera konsumen, tetapi masuk di dalam ini kita ya, apa istilahnya tesnya itu sudah kita filter dulu. Kira-kira yang laku di pasaran itu bagaimana? Artinya kalau saya membayangkan di Omahe Bagio yang suka kopinya itu pasti bukan dari anak-anak muda yang kayak di warkop-warkop ya. Yang cuma cari wifi kayak gitu. Tapi mereka yang datang memang Dulu mereka sih yang, awal-awalnya seperti itu, tapi sekarang oke. sudah enggak. Sudah mulai bergeser. sudah mulai bergeser sesuai dengan target yang Sudah diharapkan segmented. begitu, sesuai segmen ya. Iya. Oke, dan itu cuannya juga lebih lumayan kan ya. Oke. Baik, saya balik lagi. Saya apa namanya? Tertarik. Terdistorsi tadi Ya, dengan mengenai apa soal cuan. Enggak, balik lagi ke tadi itu strategi yang Di waktu COVID ya? itu. Artinya kan 2017 itu buka kedai kopi. Terus Mbak Tanyu menambahkan makanan-makanan itu tahun berapa? Langsung juga. Di tahun tersebut, Di tahun tersebut kita berinovasi. Terus ya. Ya, jadi tumbuhlah kita, Hmm. bukan stuck di satu menu kopi. Kita tumbuh. Artinya memang sejak awal Omahe Bagio itu selain ada kopi, ada juga makanan-makanan Betul. yang Di konsep dari chefnya awal Mbak memang Tanyu. kopi dan makanan rumah. Kopi dan makanan rumahan. Oke. Ketika COVID itu memang sudah tutup ya. Jadi penjualan Tutup memang cuma 2 online. bulan. 2 minggu, sorry. 2 minggu. Iya. 2 minggu. Setelah itu buka lagi dan ada Buka orang yang lagi. datang. Ada. Tetapi bukan untuk dine in karena Oh, bukan sesuai untuk dengan dine in, peraturan iya. ya, take away mereka datang take away seperti itu. Oke. rata-rata. Dan Jadi- pelajaran berharganya dari yang Mbak Tanju bilang tadi yang saya ulang adalah bagaimana kita diminta untuk kreatif ya. Betul. COVID itu mengajarkan kreativitas terutama ketika Menginovasi. kuliner. Betul. Gitu ya. Terus apa lagi? Ini sharing aja buat teman-teman semua bahwa memulai sebuah bisnis itu memang bukan satu hal yang dibilang mudah. Seperti kami ini kan pemodal kecil lah ya. Dalam artian kita dulunya adalah budak corporate yang akhirnya kita resign, kita mencoba gitu kan. Sebetulnya ini adalah bisnis kedua kami. Yang sebelumnya kan sebetulnya ada juga warung kopi, warkop. Terus Konsepnya warkop ya. warkop, terus kita bergeser di sini ini di tengah kampung. Istilahnya kan di Kertajaya 1 itu kan masuk ke gang ya Mas. Gang, ya? betul. Betul, itu di tengah kampung. Iya. Dengan modal yang tidak besar, tetapi kita harus bisa maksimal. Dan yang lebih daripada itu adalah kita harus tahan mental.
Karena memulai itu kita jadi tontonan orang di dalam kampung yang tadinya hanya rumah biasa, Jadi kedai. orang lewat jadi kedai, itu 4, 5, 6 bulan itu jadi tontonan. Oh. Nah, kalau yang mentalnya nggak kuat itu kan benar-benar aduh lah kayak Iya 2 bulan, 3 iya. bulan pasti udah tutup Pasti rata-rata. nyerah. Pasti nyerah. Pasti nyerah karena under pressure ya. Betul. Meskipun mungkin masyarakat tidak bermaksud untuk itu, tapi kita Betul. sendiri kita sendiri. totolan diteloki. Iya, iya, Jadi iya, tontonan. iya. Nah, Iya, ini iya, iya. yang kita lakukan itu adalah minum pil anti malu sehari Anti 3 malu. kali. Iya, 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 iya. Mentalnya biar tahan. Ternyata ya itu dengan doa, dengan usaha Tuhan itu kasih jalan kan. Setelah 5 bulan kita mulai lolos, dikasih step-step itu, mulai bisa diterima. Kita bersyukur bahwa selama pandemi pun kami masih bisa bertahan. Dalam keadaan ya pastilah sama montang-manting gitu kan. Tapi ya puji Tuhannya masih bisa bertahan sampai saat ini. Ya. Ji. Berapa lama pandemi itu memberikan dalam tanda petik tekanan untuk Omai Bagio, Mas Jo? Selama pandemi lah. Selama pandemi, jadi 2,5 tahun ya nih. 2,5 Iya, tahun 2,5 ya? tahun. Iya, 2,5 tahun. Lumayan berat juga ya Berat. menjalani masa-masa itu ya. Sebenarnya banyak sih teman-teman yang tutup ya untuk kopi karena mereka nggak ada sampingan lain selain kopi. Oh, Betul. Karena kita ada makanan, kita tetap bisa bertahan. oke. Itu yang tadi saya sampaikan, kita subsidi silang antara kopi, minuman dan makanan. Itu di situ. Dan itu kata kuncinya gitu. Betul, karena waktu pandemi kan banyak orang yang cari makanan, gimana caranya pakai kurir tadi ya. Ji. Nah itu. Mas Odi mau nambahkan pertanyaan? Kalau saya sih waktu itu sempat ya, waktu 2017 diajak ya. Waktu itu memang saya tuh sempat ragu. Ini kok diajak waktu sama teman saya Ardian ya. Ini ayo ke tempatnya Mas Bagio. Apa sih ini? Tapi ketika saya duduk di sana, ada rasa yang nyaman banget. Nyaman ya, oke. Jadi kita kayak masuk tadi loh, kayak rumahnya kita ke rumah nenek. Waktu itu nggak sebesar ini ya, waktu itu masih disekat ya. Oh iya, masih Ya kan, ada. yang masih yang di Di bar, kasirnya di di bar. bar ya. Di bar Terus masih- kita makannya masih di untuk kamar. lorong itu ya. Jadi duduk di sana tuh ya kita apa ya, kayak kalau saya datang ke rumahnya Mbak Gio itu kayak di Wong nih. Kayak Om Jo, Tanju ini ajak ngobrol, enak gitu loh. Memang kebiasaan kami kalau untuk pengunjung itu kita bukan anggap untuk sebagai pelanggan atau pengunjung, kita anggap sebagai saudara. Nah itu Iya, pentingnya iya, itu. iya. Dan saya juga ingin melanjutkan Mas Freddy. Apa kalau boleh belajar dari Omai Bagio? Strateginya seperti apa sih Mas Jo menciptakan, karena kan tidak mudah ya untuk Iya. orang datang kemudian feel at home gitu ya, ngerasa Iya. kok kayak di rumahnya sendiri ya, apalagi terus minumannya anget-angetnya enak, makanannya enak gitu. Nah itu. Gimana cara menciptakan Suasana. vibes kayak gitu itu? Hospitality ya, kita Gitu ya. utamakan. Kita anggap ya itu tadi, kita anggap mereka bukan orang lain. Bahkan selama saya nggak sibuk di bar, karena sekarang ada yang bantu, saya pasti nemenin ngobrol. Kalaupun pelanggan datangnya itu sendiri atau berdua, pasti saya ajak ngobrol. Dan itu direspon sangat positif ya. Betul. Iya, pelanggan sama ya, customer, gitu betul. ya. Betul. Jadi ada kedekatan antara pelanggan dengan kami. Jadi kita tidak menganggap mereka itu hanya sebagai pembeli gitu aja. Meskipun hanya saya loh, hey dari mana? Hanya yang simpel-simpel seperti itu. Cuman kita berusaha memberikan satu perhatian atau kepada pelanggan-pelanggan yang baru pertama kali ke sini ya, tahu dari mana. Nah hal-hal yang simpel seperti itu kadang membuat orang itu merasa nyaman, merasa diperhatikan, ya Iya, kan, iya, iya, membuat iya. mereka juga mau balik kembali. Selama ini promosi by sosmed ya, sosial media ya. Sosmed yang paling luar Yang biasa paling untuk luar kami. biasa ya. Iya. Selain juga kalau misalnya udah punya banyak kenalan-kenalan kayak gitu, bisa dari mulut ke mulut ya. Betul. Iya. Itu juga kan lumayan. Tapi memang basically sosmed ya. Sosmed Sosmed ya. Sejak awal itu. dari awal. Dari awal. Dari ya? awal. Oke. Bahkan dari yang hadir pun pengunjung ada yang dari
dibawa teman-teman dari Jerman, dari Oh, iya? Prancis sih ya, bahkan mereka Apa yang mereka cari, Fred? ya selain waktu itu selain apa namanya atmosfernya gitu ya. yang pertama waktu itu saya tangkap ya kalau dari teman-teman. Minuman-minuman tradisional Iya. seperti ini ya. Enggak, pertama tuh dari kondisi vibe-nya. Oh. Masuk tuh, iya, loh, ini kedai, bukan rumah. Nah, dia menjelaskan. Setelah itu baru dia pilih karena nggak tahu makanan ya, dijawab ke teman-teman bahwa ini kayak gudeg ini. Ketika nyoba, mereka cocok lah itu loh. Ya, mungkin kalau dari Tan Yu yang sering nemanin teman-teman itu gimana waktu itu? Kalau ada beberapa tamu kami itu kadang ada request khusus seperti mereka vegetarian. Ya, Nah itu kita buatkan menu sesuai dengan request mereka yang memang vegetarian. Nah yang khusus untuk yang biasanya reservasi di atas 5 orang gitu minta request khusus, kalau kita bisa buatkan ya kita buatkan, karena kalau kebetulan vegetarian kan saya dulu bekas vegetarian, jadi sedikit banyak saya ngerti lah menunya meskipun nggak yang banyak gitu. Ternyata menu kami bisa diterima. Bisa diterima. Oke. Iya. Itu upaya-upaya selain juga ya, kita tidak bisa menafikan memang faktor luck itu kan sesuatu ya. Iya. Hoki itu kan nggak bisa ketukar gitu. Tapi kita nggak bisa mengandalkan itu juga kalau kita nggak punya kreativitas seperti kata Mbak Tanyu tadi, Mas Jo. Kita ya nggak akan pernah bisa berkembang seperti sekarang gitu ya. Beberapa sahabat ini menitipkan pertanyaan melalui WhatsApp, tapi kita break ke iklan dulu ya. Sebelum nanti kita bahas. oke. Kita masih bersama ownernya Omai Mbah Gio, ada ada Mas Jo. Tan Yu, ada Om Jo. Mhm. Kita kali ini di sesi terakhir ini kayaknya. Kan kerasa. Iya ngobrol. Iya, ada yang tanya kah? Ya? Ada yang tanya kah? Ada Mbak Dewi ya. Mbak Iya. Dewi, terima kasih ya sudah mampir ya. Mbak Dewi nanyanya gini, untuk pemula yang pengen mulai usaha ini mungkin Usaha kedai ya? usaha kedai lah ya. Iya. Bagaimana mempersiapkan sosial medianya? Apakah offline jalan dulu, media sosial menyusul atau bagaimana? Boleh berbagi kiat nggak, Mas Jo atau Mbak Tanyu, silakan. Harus bersamaan sih kalau menurut saya, Mas. Jalan dua-dua ya, Iya. barengan ya, Bareng. Karena kita juga awal dulu juga gitu bareng. bareng ya memang Bareng. ya. Dari situ kan kita bisa tahu apa yang akan kita tampilkan, apa yang konsep kita utarakan di situ, kita buka di situ, kita tampilkan di situ. Jadi kalau offline dulu terus sosmed online-nya belakangan ya kurang lah menurut saya. Gitu ya. Jadi harus bareng. Nah, kalau Mas Jo meyakini bareng gitu ya, kira-kira Mbak Tanyu juga kayak gitu ya. Itu Mbak Dewi ya, karena kan memang strateginya beda-beda gitu. Ada mungkin orang yang ini coba deh tes ombaknya di online dulu, nanti kalau udah ini kasih Baru online-nya. Tapi kalau Omai Bagio strateginya enggak. Kita karena udah yakin konsepnya udah kuat, tempatnya udah oke, Baru jalan dua-dua. semuanya. Gitu ya. Oke, itu Mbak Dewi. Mas Anton, terima kasih. Target market saat ini, saat akan memulai usaha ini, apakah sudah jelas? Bagaimana mengatur ritme kerja antara Mas Jo dan Mbak Tanyu? Kalau untuk waktu. target market sebetulnya kita target market konsumen maksudnya ya, sorry. Iya. Nah, target market konsumen kita nggak membatasi. Awalnya ya random. Awalnya random ya, nggak jelas. Kita mau menyasar penggemar kopi yang gini, nggak terlalu daki-daki gitu ya. Tapi kalau sekarang ini mulai dari anak muda, profesional muda, family lebih banyak. Lebih banyak ya. Family juga ya. Family Banyak, lebih banyak sekarang. Iya. Iya. Karena itu juga merupakan konsumen potensi buat kita kalau family. Iya. Karena datangnya mesti bareng-barengan ya. Bareng-bareng. Ketimbang anak muda terus Freddy, aduh. Loh, Paling tunggu sak Neno Baifi. Kalau family itu mereka datang bareng-bareng, makan, minum, selesai, udah balik. Nah, ya Fred, kamu jangan lama-lama dek melipir di belakang wadah. Saya makanya di dapur. Lo naik kan baik-baik kamu. Saya QC. Oh, alasannya ono aja. Oke, terus kalau bagi waktunya gimana? Tiap hari tongkrongin bareng-bareng atau gimana? Mungkin ada yang kepo pengen tahu nih. Gimana Mas Jo sama Ya kita tongkrongin bareng-bareng. Bareng-bareng lah ya. Iya. Bareng-bareng. Saya di bar, Yayu di kitchen. Iya. Jadi kita punya jam kerja masing-masing
dengan ruang kerja masing-masing juga, bagaimana kita bisa mempersiapkan untuk kita buka kan sore ya. Oh iya. Ya. Iya, kita belum bahas soal bukanya ya. Mulai jam berapa sampai jam berapa Pak tadi? Jam 15.15 sampai jam 22. Sampai 22. Banyak yang tanya kok Kenapa 15? 15 kok unik banyak jam Ya, bukanya. 15. Itu karena setiap jam 3 sore kita sebelum bekerja itu berdoa. Memulai dengan doa. Ya. Jadi kita kasih rentang waktu selama 15 menit Untuk baru itu ini ya, untuk untuk buka. berdoa, Iya. untuk menyiapkan. Untuk mengawali kerja. Iya. Luar biasa. Ya. Jadi karena prinsip kami kan segala sesuatu yang kita lakukan diawali dengan doa. Ya. Ya kan, banyak sedikitnya itu moga-moga menjadi satu berkah. Amin. Dan yang tidak kalah penting dari kami dalam doa itu selalu kami selipkan adalah semoga apa yang kita sajikan ibaratnya itu adalah sebulir beras nasi ya, atau setetes air yang kami sajikan, semoga bisa menjadi berkat kesehatan dan kebaikan bagi semua pelanggan kami. Itu yang menjadikan kami itu merasa bahwa itu yang membuat kita bisa bertahan. Ya. Nah, karena pelanggan yang kita doakan akan kembali lagi kepada kita. Itu. Ya. Jadi berdua pasangan ini sangat meyakini arti disebut kekuatan doa sebelum memulai usaha begitu ya. Mengalir dengan Luar biasa. kebaikan. Luar biasa. Dengarkan itu, Fred. Oh iya. Ojo betul-betul doa. Dan terapkan. Aku juga. Ya, alamatnya di mana, Fred? Kita belum ngobrol alamatnya. Alamatnya ada di Gubeng apa ya? Enggak ya? Gubeng Kertajaya 1 nomor 15. Bagi teman-teman yang kadang itu suka diputer-puter sama Google Maps nyuwun sewu yang khususnya yang bawa mobil. Ya. Itu Iya, ancar-ancarnya piye? ancar-ancarnya paling gampang setelah rel kereta viaduk. Viaduk, ya. Dari arah Dari viaduk arah ya. Keputaran. Dari, Kalau ya, dari arah ya. dari arah Nias. mentok belok kanan kan? Belok Naik kiri. Kiri. Belok kiri. Belok kiri rel Oke. kereta, ada Indomaret. Nah, monggo silahkan Langsung masuk. Masuk. Gang sebelah gang Indomaret. sebelah Indomaret, bukan masuk ke Indomaretnya Iya, ya. iya. Oh, jadi Ya. naik rel itu terus Naik rel. enggak. Enggak. Oh, enggak. Mentok itu belok kiri ya. Belok Mentok belah kiri ada jalan di bawah rel kan. Ada terowongan lah. Ada kalau orang terowongan. Iya. maju dikit ada Indomaret langsung masuk ke kiri. Posisi kami itu di belakang Indomaret kurang Ya. lebih sekitar 100 meter. Sekarang yang banyak Ini itu- reyok itu ya. Oh, bukan, Sebelum ya. Pas Sebelum putar reyok ya. balik yang dari arah Pucang itu. Pas putar balik. Yang jualan karpet dulu. Iya. Katanya Pak Ali di Permadani. Iya, oke. Tapi kalau dari sisi alamat adalah Gubeng Kertajaya. Gubeng Kertajaya Gubeng Gang Kertajaya. 1 nomor 15. 15. Gampang lah. Iya. Nanti Freddy siap nganter kok ya. Oh siap. Ya, gitu ya. Oke, terus bentar. Tadi udah Pak Mas Anton tadi ya. Terus kemudian ada Pak Pandu ini. Selamat sore Pak Pandu. Terima kasih. Apa background yang Mas Jo dan Mbak Tanju punya sebelum jalani usaha ini? Nah ini. Sampai sekarang sudah mempekerjakan berapa tim? Sampai sekarang Saya nggak tanya mempekerjakan tadi. berapa Mau tim? dijawab ini. Biar rayu. Ya, jadi kita juga sama dulu adalah budak korporat, cuman karena faktor Istilahnya usia. keren nih istilahnya ya. Apa sih? Istilahnya keren, budak korporat. Oh iya. Pegawai Mas. Pegawai. Iya. Gak apa-apa. Pegawai, iya. Tak inget-inget itu. Nanti aku kalau kenalan, apa pekerjaannya? Budak korporat. Kalau jenengan bukan pudak. Makanan. Lah, iya. Oke, terus Ya, itu karena satu faktor usia yang jelas pasti kita ada satu keinginan yang berbeda. Maksudnya kita pengen punya usaha sendiri. Waktu itu memang sempat masih kerja sama kita buat warkop itu ya. Iya. Berjalannya waktu kayaknya kok ini harus diseriusin karena Harus diseriusin. nyuwun sewu ngapunten pada waktu itu awal-awal kita buka yang namanya Telung Ceret yang bisnis kita sebelum Ome Mbah Gio ini kan sempat booming untuk di wilayah Surabaya Barat ya. Barat. Jadi membutuhkan perhatian kita yang lebih. Oh. Nah, itu mengharuskan kita merelakan untuk bisa resign dari siapa yang kantor. resign duluan? Mas Jo Saya. atau Mbak Tanju? Ya, Oke. saya dulu.
Saya dulu terus disusul sama Johannes. Oke. Sebenarnya background kami nggak ada sama sekali dari F&B, nggak ada sama sekali. Nggak ada Nggak ya. ada. Nggak ada. Saya dari arsitek, istri saya dari ya pokoknya nggak ada. Jadi kerja kantoran lah ya. Iya. Iya. Tapi memang Mbak Tanju sejak muda senang masak. Nggak juga. Hobi masak enggak juga. Enggak juga. Oh ya. Waktu yang membuat saya harus belajar. Oh, ya? Karena saya yakin bahwa ya kalau background kita dulu di marketing, di sales, di otomotif, di event organizer itu nggak ada kaitan sama sekali dengan bidang ini kan. Tetapi satu tuntutan hidup, yang kedua adalah keadaan yang memaksa saya harus mau belajar. Nah itu saya yakini dalam berproses itu membuat saya itu pasti bisa. Ya, tapi keren ini ya. Bener. Nggak punya basic, bukan nggak punya basic. Iya, bener ya, boleh nggak punya basic. Iya, nggak ada. Memasak ya. Arsitek yang Saya juga nggak ada Arsitek background seperti dari gitu ya. kopi juga nggak ada. Sama sekali. Iya. keren ya. Ternyata bisa ya. Ya karena Asal mau ada Ada kemauan. passionnya itu tadi. dan satu kita nggak malu untuk belajar dengan Iya. yang Yang penting lebih itu ya, senior. yang penting Meskipun yang lebih senior itu Umurnya lebih Anak muda. usianya jauh lebih muda. Iya. Itu. Kita banyak berteman, bersosialisasi, berkumpul itu dengan teman-teman yang pasti lebih jago, lebih pinter. Kita menimba ilmu dari mereka. Oke. Nah, Pak Pandu mudah-mudahan terjawab ya. Artinya kalau Pak Pandu misalnya mungkin terinspirasi, Membuat, udah nggak usah mikir punya basic apa enggak, udah pokoknya jalan. Kemauan Pak yang utama. Kemauan ya, Iya. Mas Jo ya. Oke. Mas Denny sekarang, kalau saya perhatikan kedai Omae Mbak Gio bukan kedai biasa, tapi sudah berkonsep kafe dengan menu rumahan. Apakah ini tidak membiaskan konsep kedai? Setahu saya kedai dan kafe itu sangat berbeda. Gimana? Gini, menurut saya kalau kedai itu ya pasti ada minuman, ada makanan ya. Gitu ya. Iya. Hmm. Ya makanya kenapa kita menggunakan kedai. sebut dengan kedai ya karena itu. Tapi Dan kalau menurut cenderung ke tradisional. Kalau ya. menurut Mas Denny mungkin udah pernah ke sana atau kepo di Nggak tahu lagi ya. Kalau konsepnya kayaknya udah kafe nih, bukan kedai nih gitu. Enggak Itu juga. Masing-masing konsumen kan berhak memberikan penilaian. Gitu ya. Gitu. Iya, Apakah iya, itu iya, akan iya, mengarah iya. ke kafe atau ke kedai kan begitu. Kalau kafe itu kan adanya di pinggir jalan raya, terus di mall. Kami masuk di kampung. Oh. Gitu Mas Denny. Iya. Oke, tapi yang penting cuan, Bos. Ya semua kembali ke cuan lah. Semua kembali ke cuan lah ya. Nanti kalau saya bilang saya kafe tapi nggak ada cuan, percuma. Iya. Mending kecil tapi bercuan. Atau kita bergaya-gaya tiba-tiba cuannya cuan ciak gitu ya. Pak. Cuannya cuman kena gaya mangan tok gitu. Iya. Coro lah kalau kayak gitu. Kamu ngerti tidak cuan ciak? Tahu. Oh, ada nama mamiku kamu nanti. Iya. Diciak. Ya, oke. Saya cek pertanyaan udah habis, Mas Sudah Freddy. habis ya? Kalau mungkin masih ada yang mau di sharing-sharingkan atau Iya. Mas Freddy teringat sesuatu yang Ada satu hal yang mungkin belum tadi juga Kita waktu bahas ya. Bahas mengenai yang di COVID ya. Jadi ketika semua serba susah waktu itu ya. Saya tuh masih ingat bahwa di Omae Mbak Gio itu sempat sampai mungkin 2 tahun itu berbagi bagi yang teman-teman di jalan. Ya mungkin mereka yang kesulitan kayak Bang Beca itu masih jalan ya. Sampai Tadi ya. sekarang Sampai kalau sekarang itu, ya. Mas. Sehingga Iya. meskipun kalau dibilang konsep dibilang kafenya atau kedainya lagi nggak ada yang datang tapi Sepi, tapi tetap. masih namanya berbagi itu masih jalan. Dua hal filosofis yang kita bisa tangkap dari dua pasangan hebat ini. Yang pertama adalah selalu Awal memulai itu usahanya kebaikan. dengan berdoa. Yang kedua, Selalu the power of berbagi. sedekah itu mereka sudah buktikan bahwa itu yang membuat mereka menjadi luar biasa. Itu yang bikin Gitu Karena ya. kami diberkati untuk bisa memberikan berkat kepada Iya, saudara yang lain. itu. iya, betul. Diberkati untuk memberkati ya. betul. Iya, oke. Dan bahan-bahannya kalau boleh dibilang beliau ini ngambilnya dari aslinya, dari tempatnya. Kayak kecombrang ya, Teh ya. Itu ngambilnya dari tempat aslinya. Ya, itu merupakan salah satu prinsip kami. Kenapa kami juga punya slogan otentik, Cuk. Tahu artinya? Hashtag kami. Jadi tahu otentik. otentik kan asli. Ya, cuknya. Loh ya jancuk itu loh.
Ya kan enggak apa-apa orang Cuk Surabaya. itu cerdas, ulet dan kreatif. Bener. Oh, dengerin itu. Iya. Anak-anak ITS itu juga CUK tapi enggak tahu apa sih katanya. ITS cuk gitu kan. Tadi cerdas ulut kreatif. Cerdas ulet kreatif ya. Oke. Luar biasa ya. Hari ini kita banyak belajar, sahabat-sahabat UMKM, kita banyak belajar Ya. dari Mas Jo dan Mbak Tan juga untuk ownernya Oma Bagio ini Ya. tentang bagaimana berbisnis itu tidak hanya sekedar berpikir hari ini, tapi berbisnis itu juga harus memikirkan jangka panjang. Betul. Gitu ya. Jangan lupa bersedekah, luar biasa. Bener. Ya, ini yang Mas Freddy mau apa lagi? Mau Ya. ingat apa lagi? Mumpung dirimu ingatannya lagi baik. Jangan inget yang Jogja ya, Mas. Jangan, jadi itu sekali saja. Nama Jogja. Yang hilang HP-mu itu tak? Bukan. Oh bukan. Tak kira yang hilang HP-mu itu. Hilang hatinya. Oh hilang hatinya. Oh ya jangan kalau itu jangan. Ya hatinya sudah tertambat kok sekarang. Sudah. Ya. Oke terus. Oke. Ini kan sudah mau habis. Iya. Jadi jangan bahas yang itu tadi. Oke, baik. Saya berharap ada penyemangatan begitu ya dari Mas Jo dan Mbak Tanju untuk sahabat-sahabat UMKM kita gitu dari perjalanan panjang ya belum panjang banget lah ya. Tapi dari memulai usaha cukup bagus dikembangkan, akhirnya kena COVID, harus bertahan dan sekarang sudah boleh dibilang eksis kembali begitu ya. Apa yang bisa sebagai quotes terakhir atau sebagai closing statement, apa yang harus selain sedekah dan berdoa, apa? Jangan gampang putus asa. Jangan gampang putus asa. Tetap harus yakin dengan Harus yakin. harus yakin bahwa kita bisa gitu ya Mas Jo ya, Mas Yohanes ya. Oke, silakan. Yang jelas pasti bahwa selain doa, usaha itu mental. Jangan gampang putus asa, memang benar gitu. Apa yang pernah kita lakoni dan jalani menjadi sebuah istilahnya itu akuarium di pinggir jalan gitu kan. Tapi kita tidak malu untuk itu membutuhkan satu mental yang kuat. Bagi teman-teman yang ingin memulai atau yang sedang berada di titik ini, di situasi ini, jangan pernah menyerah bahwa setiap usaha kita itu pada saatnya pasti akan ada hasilnya. Oke. Baik. Terima kasih banyak sudah berkenan Terima mampir kasih. memenuhi Sama-sama. undangan kami Mas Jo, Mbak Tanju, sehat-sehat terus. Amin. Semoga sukses terus Omai Amin. Bagio. Makin gede nanti bisa memindahkannya di pinggir jalan katanya. Iya, nek tengah jalan ketabrak. Jangan kalau di tengah jalan Kalau jangan. di tengah jalan ini pos polisi. Nanti nggak otentik lagi loh, Mas. Nanti nggak otek lagi, cuk. Loh. Saya jadi kebablasan. Mas Freddy, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Pak Senang Aldi. hari ini kita ngobrol-ngobrol Surabayaan, Iya. tapi tidak mengurangi makna kita untuk tetap berbagi ilmu-ilmu tentang kewirausahaan Iya. ya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Sampai Saya Aldi. ketemu. Saya Freddy Sabang. Ketemu minggu depan dalam talk show Rumah UMKM. Sampai jumpa.